Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat kepada penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nurwati. Saya mahasiswa PPG kategori 1 dalam jabatan tahun 2022. Saya mengajar di SMA Negeri 21 Bone. Kali ini saya akan memperlihatkan formulir pendaftaran saya dan fakta integritas saya. Dan saya akan video PPL UKIN pada hari ini tanggal 5 Oktober 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Ibu. Nah, alhamdulillah ya, pada hari ini semua sehat walafiat. Jadi siap mengikuti pelajaran hari ini. Siap, Bu. Baiklah, saya absen dulu. Andi Amanda, Hadir, Bu. Agil Saputra, Keterangan dulu. Aldi Alfia, Andi Selo, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Awaludin, Ibu. Dewi Yulia, Hadir, Bu. Diva, hadir Bu. Fadila Melia Toki, Hadir, Bu. Fitriani, Hadir, Bu. Aitan, Ibu. Esti, Hadir, Bu. Irmayanti, Hadir, Bu. Mahdita, Saat. Tanpa keterangan, Bu. Nismawati. Hadir, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu agar pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Siapa yang akan memimpin doa? Siapa? Ya, silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Bagaimana hari ini? Sudah siap untuk belajar? Siap. Baiklah, sebelum kita masuk materi, saya akan berikan pretest. Silakan dinaikkan HP-nya. Ya, ada saya kirim link pretest di grupnya. Silakan kita mulai ya, sekarang. Ya, tuliskan nama ya. Kemudian jawab pertanyaannya. Ya, baca baik-baik soalnya. Bagaimana, sudah selesai? Nomor 1 sudah? Nomor 3 bagaimana nak? Sudah semua? Oh, ada satu orang ya yang belum. Kelompok 4 sudah semua. Kelompok 5 bagaimana? Oh, sudah. Bisa satu orang ya yang belum. Kita tunggu temannya. Sudah. Sudah. Ya.
soal tes untuk pelajaran hari ini. Masih ingat pelajaran minggu lalu tentang termokimia? Nah, pasti masih ingat ya. Nah, baru minggu lalu dipelajari. Untuk materi hari ini begini. Pernahkah anakku masih melihat sekarang orang yang menumbuh padi? Masih ada? Masih ada sampai sekarang? Coba, kalau kita perhatikan ibu-ibu yang menumbuh padi, ya itu pasti dari padi menjadi beras. Pernahkah diamati? Apakah dalam menumbuh padi itu untuk menghilangkan kulit dari padi tersebut? Ya, pasti terjadi peristiwa tumbukan. Jadi ini sebentar yang akan kita pelajari. Apakah kecepatan menumbuh atau seringnya bertemu alu dengan beras atau padi dan lesemnya, apakah dia akan menjadi faktor cepatnya terbentuk beras? Apakah faktor tersebut mempengaruhi? Ya, inilah yang akan kita pelajari sebentar di materi ini. Teori tumbukan dan konsep laju reaksi. Ini. Jadi tujuan yang akan kita capai pada hari ini, ya, yang pertama itu anak-anakku dapat menganalisis terjadinya reaksi pada teori tumbukan. Yang kedua, anak-anakku dapat menganalisis terjadinya hubungan antara teori tumbukan dengan energi aktivasi. Itu. Jadi ada sebutan hubungan antara teori tumbukan dengan energi aktivasi. Dan yang ketiga yaitu dapat menguraikan konsep laju reaksi. Itu. Jadi hari ini juga kita akan belajar menggunakan namanya model PBL, singkatan dari Problem Based Learning. Nah, itu. Jadi anak-anakku sebentar diberikan satu atau dua masalah, kemudian mendiskusikan dengan teman kelompoknya untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian anak-anakku satu mewakili untuk presentase di atas dan yang lain menanggapi temannya. Bisa menanggapi, bisa bertanya kalau ada materi yang tidak dipahami. Itu ya, ilustrasi. Ini biasa kita dapatkan di mana? Gambar ini. Jalan. Ini di jalan ya ada dua. Yang satu ya kendaraannya agak berjauhan. Kemudian yang satu lagi padat atau macet. Tapi kalau di sini hampir tidak ada macet ya. Itu ya. Ini kira-kira di jalan manakah atau di gambar manakah pertama atau kedua itu sering terjadi tumbukan? Kedua. Kenapa sering terjadi tumbukan di gambar yang kedua? Karena sering macet dan padat. Ya, karena terlalu padatnya kendaraan. Ya, ini masalah tumbukan. Teori lihat dari gambar ini, coba. Gambar yang pertama itu ya ada NO, itu bertemu dengan molekul yang tiga, kemudian terjadi tumbukan. Lihat hasil yang di bawah, apakah terbentuk molekul baru yang di sebelah kiri, yang ini, ini, apakah terbentuk? Apakah awalnya sama akhirnya sama? Itu artinya tidak terbentuk. Kemudian gambar yang kedua, coba lihat awalnya NO biru
baru ya. Ya itu tadi sedikit materi tentang teori tumbuhan dan konsep ya laju reaksi. Anak-anak juga sebentar bisa mengakses dari barcode yang saya kasih. Nah, di situ ada bahan ajar. Nah, di situ saya berikan ini. Kemudian saya bagikan ke kelompok ya. Ya, cek dulu ya kelompoknya. Kelompok 1 Amanda, Melinda, Iva, Setiana dan Awaludin. Ya, hadir semua ya. Kelompok 2 Fadila, Ismawati, Sriwati dan Risa. Ya, hadir semua. Kelompok 3 Esti, Anissa, Dewi dan Iva. Ya, hadir semua. Kelompok 4 Asri Dalia, Maisa, Andi Stero dan Triani. Kemudian kelompok 5 Irmayanti, Amanda, Nur Anjani, Aikal dan Lia. Silakan dilihat, buka KPD-nya. Ya, bisa dilihat situ apa semua yang akan dilakukan. Saya baca-baca dulu materinya sebelum mengerjakan LKPD. Bagaimana? Silakan kerja LKPD-nya. Silakan juga, jadi tiap kelompok itu nama yang saya berikan. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, bagaimana kelompok 4? Ada masalah? Ya. Silakan diskusikan teman-temannya. Ya, silakan berdiskusi. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Apa maksudnya itu? Mana? Ini. Apakah terjadi hubungan Antara molekul A2. Nah, perhatikan gambar deh. Ya, gambarnya diperhatikan terbentuk baru atau tidak. Jadi, bagaimana? Baik kan? Ya, perhatikan baik-baik di gambarnya. Ya. Amati dengan teliti gambarnya. Apakah terjadi tumbukan atau tidak? Ya, ada juga yang namanya tumbukan efektif. Ya.
dari apa? Menghasilkan. Iya, berarti dia termasuk apa? Molekul A dengan molekul B. Dari dibanding dengan gambar kedua. Eksoterum, eksoterum, sama endoterum. Ya, karena suhu di sistem itu ya lebih besar daripada endo ya. Sudah selesai? Banyak kita presentasi. Kita persilakan dulu kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yamanda. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai teori tumbukan. Nah, di sini kita memperhatikan gambar 1, yaitu molekul A dan molekul B. Pada gambar tadi terdapat pertanyaan permasalahan apa yang kita temukan. Nah, saya jawab permasalahan yang kita temukan yaitu pada gambar A terjadi tumbukan antara molekul A2 dengan B2. Sedangkan pada gambar B tidak terjadi molekul antara molekul A2 dengan B2. Begitu pula dengan pada gambar C tidak terjadi tumbukan antara molekul A2 dengan B2. Pada gambar A di sini terdapat pertanyaan apakah terjadi tumbukan antara molekul A2 dengan molekul B. Jawabannya yaitu tidak terjadi tumbukan. Yang kedua, apakah arah orientasi atom A tepat bertumbukan dengan atom B? Jawabannya ya, arahnya tepat. Nah, pada nomor 3, pada saat pertumbukan apa yang terjadi dengan molekul A? Dianggap ikatan A dengan A dan B dianggap ikatan B dengan B, yaitu terbentuk senyawa baru. Nah, yang keempat, senyawa apa yang terbentuk dari hasil tumbukan dan apakah terbentuk senyawa baru? Yaitu senyawa AB dan terbentuk senyawa baru. Nah, berdasarkan jawaban soal nomor 2 dan 4 terdapat kesimpulan yaitu jika arah orientasi tumbukan antar molekul bereaksi tepat, maka terbentuk zat hasil reaksi dan tumbukannya disebut tumbukan efektif. Nah, mungkin hanya itu hasil presentasi kami dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kerjasama kami mengenai laju reaksi tentang teori tumbukan. Nah, di bagian awal kita disuruh untuk memperhatikan gambar pada gambar pertama. Di sini ada gambar ada yang terjadi tumbukan dan ada yang tumbukannya tidak tepat dan ada pula yang sama sekali tidak terjadi tumbukan. Nah, setelah kita mengamati gambarnya, kita diberi pertanyaan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, adapun pertanyaan yang pertama, apakah terjadi tumbukan antara molekul A2 dengan molekul B2? Nah, jawabannya molekul A2 tidak terjadi tumbukan dengan molekul B2. Soal nomor 2, apakah arah orientasi atom A tepat bertumbukan dengan atom B? Nah, di sini atom A sama sekali arahnya tidak tepat bertumbukan dengan atom B. Adapun nomor yang ketiga yaitu pada saat pertumbukan apa yang terjadi dengan molekul A? Dianggap ikatan AA dan B2 dianggap ikatan BB. Maka yang terjadi adalah pertumbukan dengan molekul-molekul yang sama atau molekul yang sejenis. Dan yang keempat, senyawa apa yang terbentuk dari hasil tumbukan dan apakah terbentuk senyawa baru? Nah, di sini tidak terbentuk sama sekali senyawa baru karena molekulnya masih sama seperti saat sebelum berinteraksi. Dan yang kelima, berdasarkan jawaban nomor 2 dan 4, buatlah kesimpulan. Nah, kesimpulannya di sini, molekul yang tidak bertumbukan dengan tepat, maka tidak akan terbentuk reaksi baru atau senyawa baru. Nah, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok 2. Sebelumnya, apakah yang ada yang bertanya? Ya, silahkan. Nah, tumbukan efektif itu merupakan tumbukan yang terjadi jika arah tumbukan antar molekul bereaksi tepat bertumbukan dan terbentuk hasil reaksi atau senyawa baru. Semoga bisa dipahami. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik, jika sudah tidak ada, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pemaparan dari kelompok 2. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekalian. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Maisar. Perwakilan dari kelompok 4 akan membahas mengenai laju reaksi. Pertama-tama kami diberikan gambar untuk menjelaskan apa yang terjadi pada gambar tersebut. Kami menjawab seseorang yang mendorong batu agar sampai ke bawah atau ke batu B. Dan gambar kedua kami diberi gambar reaksi A tambah B menghasilkan C eksoterm dan reaksi B tambah V menghasilkan R endoterm. Dan hasil diskusi grafik pertama, energi pada eksoterm lebih besar sehingga lebih cepat mencapai energi aktivasi sehingga reaksi akan lebih cepat. Grafik kedua, energi pada endoterm lebih kecil sehingga lebih lama mencapai energi aktivasi sehingga reaksi lebih lambat atau lama. Dari hasil diskusi kami, apakah ada pertanyaan untuk mengenai laju reaksi? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Hesya Stuti dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana perbedaan eksoterm dan endoterm secara kinetik dan segi energi aktivasinya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Secara kinetika, reaksi eksoterm akan lebih cepat daripada reaksi endoterm. Segi energi aktivasi, reaksi eksoterm lebih rendah dari endoterm. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Diskusi kami, mohon maaf jika ada yang kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pemaparan teman-temannya ini ya, ada kesulitan? Tidak? Baik. Kalau tidak ada, itu ya tadi mulai dari gambar 1, gambar 2, gambar 3 ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kemudian kelompok 4 tadi masalah energi aktivasi. Kemudian kelompok 5 mengenai konsep laju reaksi ya, itu. Dari 5 kelompok kira-kira ada masalah dari materi ini ya. Kalau tidak ada ya, ada tidak yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini ya? Silakan kelompok 1. Besar suaranya sedikit. Yaitu tumbukan efektif terjadi jika ada tumbukan antar molekul bereaksi cepat bertumbukan dengan terbentuk senyawa baru. Konsentrasi reaktan semakin berkurang dan konsentrasi produk semakin bertambah persatuan waktu. Ya, ada yang mau menambahkan dari kesimpulan temannya tadi? Ya, itu tadi ya kesimpulan temannya bahwa bagaimana tadi tentang tumbukan efektif terjadi jika arah tumbukan antar molekul reaksi cepat bertumbukan dan terbentuk senyawa baru. ya itu. Jadi tumbukan efektif itu terjadi jika ya, molekul-molekul itu tepat bertumbukan. Nah, ini tepat bertumbukan. Nah, tadi kan ada 3 gambar. 1 tidak bertumbukan, dia hanya bertumbukan antar molekul yang sejenis. Nah, sehingga tidak terjadi molekul senyawa baru. Kalau yang kedua, ya dia tidak bertumbukan. Nah, kalau yang ketiga, yang pertama itu bertumbukan, yang kedua sesama jenisnya yang bertumbukan. Kalau yang ketiga itu dia menghindar dari molekul lain, jadi dia tidak bertumbukan. Jadi cuma gambar pertama yang bertumbukan. Nah, itulah tadi yang disimpulkan tadi temannya bahwa tumbukan efektif itu terjadi jika dia tepat bertumbukan. Nah, itu. Sehingga terbentuk senyawa yang baru. Nah, itu tadi diperoleh dari hasil kelompok 1 ya, dia terbentuk senyawa baru. Nah, kalau kelompok 2 dan kelompok 3 ya itu tidak terbentuk tumbukan efektif. Yang kedua tadi masalah apa? Konsentrasi reaktan semakin berkurang dengan perubahan waktu atau persatuan waktu. Kemudian yang terakhir itu ya bisa dilihat dari energi aktivasi. Nah, itu. Jadi kalau energi aktivasi itu semakin rendah atau semakin kecil energi aktivasi itu, maka lajunya itu semakin cepat. Nah, contohnya tadi yang terjadi pada eksoterm. Nah, eksoterm itu energinya besar pada eksoterm karena suhu pada sistem itu lebih besar daripada suhu pada lingkungan. Nah, sehingga energi aktivasinya kecil. Nah, sehingga dia bisa melewati tadi gunungnya dengan laju yang cepat. Berbanding terbalik dengan endoterm. Nah, kalau endoterm ya energi aktivasinya besar, tapi laju reaksinya bagaimana? Kecil. Nah, itu. Ya, itu kesimpulan pada hari ini.
menurut kalian model PBL ini? Ya, silakan kelompok 4. Dari pembelajaran ini saya sangat suka dengan model seperti ini. Melatih public speaking di depan banyak orang, lebih dekat dengan teman kelompok, berdiskusi dan menyelesaikan masalah. Dari itu. Ya, itu ya tanggapan dari refleksi dari model yang kita gunakan hari ini. Masih ada yang lain? Saya Bu. Ya. Adapun model pembelajaran pada hari ini menurut saya cukup bagus karena kita dibantu berkelompok dan kita dapat bekerja sama secara akurat dengan teman sekelompok kita. Terus seperti yang tadi dia katakan, teman kita katakan melatih public speaking di depan umum. Nah, ada materi-materi yang disajikannya pun yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, jadi sangat mudah untuk kita pahami. Ya, itu ya. Tadi tanggapan dari temannya mengenai ya model yang kita gunakan hari ini. Ya, berikutnya ya saya beri angket refleksi. Ya, bisa diisi. Ya. Satu Ibu. Oh, bukan. Tidak ada saya. Siapa? Duduk. Silakan. Itu ada angket refleksi peserta didik pada pembelajaran. Silakan tulis nama. Hari ini Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Ya, cukup di checklist ya. Apakah sangat setuju? Setuju? Bukan setuju? Atau tidak? Sangat tidak setuju. Baca baik-baik. Tanggal 5. Dibaca baik-baik. Kalau sudah semua, nomor 3 sudah? Sudah. Oke, masing-masing perwakilan dari kelompoknya mengumpulkan angket dan LKPD-nya. Satu saja ya, satu per orang, satu per kelompok. Sudah semua mengumpulkan? Sudah. Nah, sekarang dinaikkan HP-nya. Ada soal post-test. Saya sudah share di grupnya, silakan dibuka. Silakan naikkan HP-nya. Silakan dibuka soal post-testnya. Ada di grupnya, linknya. Ya,
baik-baik soalnya nak. Ya. Bermodal Ya, nomor 5. Ya, Bu. Oke. Jadi untuk pelajaran selanjutnya, silakan pelajari di rumah ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi sekian pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anakku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.